Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nina Karlina, NIM Biodu 21002 akan menjelaskan tentang ekosistem perairan laut. Pembahasan pengertian ekosistem laut. Ekosistem air laut adalah lingkungan hidup di lautan yang berbentuk dari interaksi antara organisme dan lingkungannya. Ekosistem ini memiliki ciri khas salinitas yang tinggi. Ekosistem air laut terbagi menjadi beberapa zona berdasarkan kedalamannya, yaitu zona litoral, yaitu zona pasang surut yang berbatasan dengan daratan, zona neretik, yaitu zona pantai pasir yang dangkal, zona oseanik, yaitu zona yang paling dalam dari semua ekosistem di air laut. Kedua, ciri-ciri ekosistem laut. Ciri-ciri ekosistem air laut meliputi tingkatan salinitas yang tinggi, adanya perbedaan suhu antara permukaan dan kedalaman, dominasi mineral NaCl atau hingga 75%, serta pengaruh iklim dan cuaca yang relatif kecil. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang ciri-ciri ekosistem air laut. Yang pertama, salinitas tinggi. Air laut memiliki kadar garam yang tinggi dan salinitasnya cenderung meningkat saat mendekati garis khatulistiwa. Kedua, variasi suhu. Suhu air laut berbeda antara permukaan dan kedalaman, dengan suhu permukaan lebih hangat dan suhu kedalaman lebih dingin. Yang ketiga, dominasi NaCl. Minimal NaCl, natrium klorida, mendominasikan kandungan mineral di air laut mencapai sekitaran 75%. Yang keempat, pengaruh iklim dan cuaca. Ekosistem laut relatif tidak dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca, karena mereka memiliki lingkungan yang lebih stabil dibandingkan dengan ekosistem darat. Yang kelima, keanekaragaman hayati. Ekosistem laut memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan jutaan spesies yang berbeda yang hidup di berbagai zona dan habitat. Yang keenam, rantai makanan kompleks. Rantai makanan di ekosistem laut sangat kompleks, mulai dari produsen primer seperti fitoplankton hingga predator puncak seperti paus dan hiu. 7. Zonasi vertikal. Ekosistem laut memiliki zonasi vertikal, yaitu perbedaan komunitas organisasi yang hidup berdasarkan kedalaman air. Yang kedelapan, adaptasi spesifik. Banyak organisme laut memiliki adaptasi khusus seperti morfologi dan fisiologi yang memungkinkan mereka untuk hidup di lingkungan air asin. Yang 9, migrasi. Beberapa spesies laut melakukan migrasi jarak jauh seperti ikan salmon dan paus untuk mencari makanan atau untuk berkembang biak. Yang terakhir, 10, simbiosis. Hubungan simbiosis atau saling menguntungkan antara organisme laut juga umum seperti hubungan antara ikan dan terumbu karang. Berdasarkan kedalaman, zona laut dibagi menjadi 3, yaitu zona litoral, zona neretik, dan zona oseanik. Zona litoral berbatasan langsung dengan daratan, paling dangkal dan paling atas dari lautan. Adapun hewan yang hidup di zona ini adalah bintang laut, bulu babi, cacing laut, kepiting, dan udang. Yang kedua, zona neretik disebut juga sebagai ekosistem pantai pasir dangkal karena letaknya sekitaran 200 meter dari permukaan laut. Di sini hidup beberapa ekosistem kecil seperti ekosistem pantai batu, ekosistem pantai lumpur, dan ekosistem terumbu karang. Selain itu, hidup juga berbagai jenis ikan, ganggang, dan terumbu karang. Yang ketiga, zona oseanik sebagai zona terdalam dari ekosistem air laut serta terbagi menjadi zona batial dengan kedalaman 200 sampai 2000 meter yang dihuni oleh nekton, dan zona abisal dengan kedalaman lebih dari 2000 meter yang dihuni oleh detritivore, predator, dan pengurai. Yang ketiga, daratan, macam-macam ekosistem laut. Ekosistem air laut terjadi karena adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di wilayah lautan. Ekosistem ini harus dijaga kelestariannya karena memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, seperti sebagai tempat penelitian, sebagai sumber bahan makanan, sebagai sumber air minum, sebagai objek wisata, sebagai pengendali banjir, serta sebagai tempat budidaya rumput laut, kerang mutiara, ikan, dan lain-lain. Ekosistem ini memang banyak jenisnya yang dapat dilihat dari letak dan jumlah cahaya matahari yang diterima. Berikut ada beberapa saja kekayaan laut. Yang pertama,
Ekosistem estuari. Ekosistem ini berdasarkan di wilayah percampuran antara sungai dan laut dari laut. Cahaya matahari pun masih dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem estuari terdapat ekosistem hutan mangrove dan ekosistem padang lamun. 2. Ekosistem laut dalam. Ekosistem ini berada di palung laut atau bagian laut yang paling dalam. Cahaya matahari pun tidak dapat masuk ke dalamnya. Organisme-organisme yang hidup di dalam ekosistem laut dalam ini adalah ikan-ikan yang dapat memancarkan cahaya sendiri, organisme pengurai, dan predator. Yang ketiga, ekosistem pantai batu. Ekosistem ini yang memiliki banyak bongkahan batu, baik kecil maupun besar. Ini berada di kedalaman sekitar 200 meter dan cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem pantai batu hidup berbagai organisme seperti siput, kerang, kepiting, dan ganggang coklat. Yang keempat, ekosistem pantai pasir. Ekosistem ini memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Pada siang hari, ekosistem pantai pasir selalu terpapar sinar matahari yang kuat. Selain itu, ekosistem ini selalu terkena deburan ombak. Yang kelima atau terakhir, ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini berada di laut yang dangkal dan jernih sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Adapun organisme yang hidup di dalamnya adalah bintang laut, ganggang, hewan-hewan spons, berbagai jenis ikan, melukosa, dan terumbu karang. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan, ekosistem perairan laut adalah suatu sistem yang kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Ekosistem ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan menyediakan sumber daya alam yang berharga. Namun ekosistem perairan laut juga rentan dengan perubahan lingkungan dan aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya konservasi dan pengolahan yang efektif untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan laut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang ekosistem perairan laut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.